Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Honorable Miss Mazulfa, as the lecturer of Gender-Based Writing, and all my friends. Hi everyone. Hopefully you are stay healthy. Welcome in this video. In this video, I would like to share with you about the news item text material. And after I share with you about this material, let's continue with question and answer or discussion on WhatsApp group. Okay, let's start with the first slide. Definition about news item. News item text is a text which inform readers about event of the day. The events are considered newsworthy or important that maybe should be known by many people. Jadi izin menggunakan bahasa, mem. Jadi definisi dari news item itu adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang memberikan informasi akan sebuah peristiwa yang penting yang layak dijadikan berita atau news untuk banyak orang atau untuk pemirsa gitu ya. Kemudian the next slide, purpose atau tujuan dari news item teks ini tuh apa sih? Yang pertama, to inform readers about events of the day which are considered newsworthy or important. Atau yang kedua bisa juga to inform the readers about newsworthy or important event of the day. Atau bisa juga to present information the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi tujuannya itu garis besarnya adalah untuk memberi informasi mengenai peristiwa penting kepada para pembaca atau kepada para pendengar, pemirsa juga bisa. Kemudian, generic structure of news item text. Ada 3, teman-teman. Yang pertama ada main events atau newsworthy events. It recounts the event in summary form. Jadi, struktur news item itu yang pertama adalah bagian yang menceritakan. Main event-nya itu bagian yang menceritakan tentang ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa utama dalam teks tersebut. Yang kedua ada elaboration or background events. Jadi latar belakang peristiwa itu terjadi itu bagaimana, di mana, dan apa gitu. Kemudian yang ketiga, research of information. It contains comment by participant in, witnesses to, and authorities expert on the events. Jadi bagian yang menceritakan tentang komentar atau saksi kejadian, kemudian pendapat para ahli, kemudian pokoknya saksi mata yang biasanya tuh nanti juga dicantumkan sisi kayak gitu. Nah, kemudian itu juga berhubungan dengan language feature-nya. Langsung saja kita masuk ke language feature-nya. Yang pertama, focusing on circumstance, using a simple language in writing the text. Jadi untuk memudahkan para pendengar, para pemirsa, memahami berita itu tuh kejadiannya bagaimana. Kemudian using saying verbs, she said, informed, told, reported. Jadi ini bisa masuk ke research of information gitu ya. Jadi dicantumkan. Kemudian sometimes at the beginning of the news the scene is mentioned Jakarta, Kuala Lumpur, disebutkan peristiwanya itu terjadi di mana. Jadi tempatnya gitu ya. Spesifiknya. Kemudian kita lanjut lagi language feature-nya yang keempat berarti ya, yaitu short, telegraphic information about story capture in headline. Jadi istilahnya kayak judulnya itu tuh terjadi mengenai apa gitu ya. Kemudian using adverbs time, place, and manner, use of material processes to retell the event, and then using past tense in explaining news events karena itu sudah terjadi, atau bisa juga kalau itu fakta dan masih terjadi ya, itu menggunakan simple present tense. But if it is a fact that until now still happen or still in the form of fact, that can use simple present tense like that. And then in the last slide is about example of the news time text ya. Jadi saya mengambilnya judulnya The Biggest Insect Was Found. Teman-teman bisa memahaminya atau membacanya secara mandiri dari PPT atau mungkin PDF yang sudah saya berikan di WhatsApp group. Thank you.
Thank you, and let's continue with discussion, question and answer on WhatsApp group. Thank you for the nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.